Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar kalian anak-anak yang salehah? Kalian sehat semua? Thayyib, barakallahu fikunna. Semoga kalian selalu sehat semua ya, dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat ya. Ustaz harapkan kalian hari ini kalian bersemangat. Kalian sudah membaca doa ya. Doa terhindar dari virus. Baik, kalau kalian sudah baca ya, itu dirutinkan, jangan sampai lupa. Karena kita masih berada dalam keadaan ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan virus yang melanda kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian, segera mengangkat wabah ini sehingga kalian bisa belajar seperti biasa. Baik anak-anakku yang salehah, insya Allah pada hari ini kita akan belajar seperti biasa. Dan sebelumnya Ustaz menyampaikan kepada kalian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya ya, melalui pembelajaran ini kalian bisa mengetahui dan memahami sholat taubat. Oleh karena itulah maka materi kita hari ini yaitu tentang sholat taubat. Anak-anak yang soleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang dimaksud dengan sholat taubat? Ya. Apa ada di antara kalian yang bisa menyebutkan kepada Ustadz apa yang dimaksud dengan sholat taubat? Baik, misalnya kalau belum dipelajari, belum pernah dipelajari, ya Ustadz sebutkan. Nah ini dia. Jadi anak-anak yang solehah, sholat taubat itu adalah sholat yang dilaksanakan karena melakukan perbuatan dosa. Ya, jadi setiap orang yang melakukan dosa dan bertaubat kepada Allah, maka dia disunahkan untuk sholat taubat. Anak-anak yang soleh, jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, yang hidup di muka bumi ini, tidak ada yang terlepas dari khilaf dan dosa, itu tidak ada. Kalian, orang tua kalian, ustadz juga demikian. Ya, tidak ada yang terlepas dari dosa dan maksiat dan khilaf, tidak ada. Akan tapi ingat anak-anakku yang solehah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Ghaffar ya, adalah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala adalah mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dengan satu syarat, dia mau bertaubat kembali kepada Allah. Ya. Tidak melakukan maksiat lagi, berniat untuk tidak mengulangi lagi. Dia kembali kepada Allah. Kalau dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, beristighfar dengan taubat yang sebenar-benarnya, maka taubatnya akan diterima. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kalian bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Jadi biar bagaimanapun besar dosa kita, biar bagaimanapun maksiat yang banyak kita lakukan, tapi kalau kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat kita. Kalian bisa baca ya kisah di mana di situ di buku kalian tuh ada, bisa kalian baca seseorang yang membunuh 99 orang. Ya, kemudian dia mau bertobat, lalu dia mau bertanya kepada orang alim di muka bumi ini. Kemudian dia bertemu dengan salah satu orang, ya, dianggap alim, ya, seorang rahib. Dia bertanya, apakah kalau saya taubat apakah diterima? Dia bilang gitu. Rahib itu menjawab, ya, tidak diterima katanya. Maka orang ini membunuhnya sampai orang ini genap membunuh 100 orang.
Akan tapi ya di akhir cerita anak-anakku yang salehah yang dirahmati Allah, ya ada dia ketemu sama orang yang alim. Kemudian dia bertanya, apakah tobat saya diterima? Iya, tobat Anda diterima. Ya, sehingga dia berjalan menuju tempat ibadah kepada Allah di waktu itu. Ya, karena orang ini melarang dia kembali kepada tempatnya. Karena tempat itu banyak maksiat dan banyak orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka orang ini berjalan menuju kelompok orang-orang yang menyembah Allah. Tapi di tengah perjalanan dia meninggal. Ya. Jadi anak-anak yang solehah, sekali lagi biar bagaimanapun dosa kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, menyesali apa yang kita lakukan, maka tobat kita akan diterima oleh Allah. Karena sungguhnya Allah itu maha mengampuni segala dosa hambanya. Anak-anak yang soleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dhanban fayuhsinu at-tuhura thumma yaqumu fayusalli rak'atain summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yuznibu zanban." Tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, fayuhsinu at-tuhur, kemudian dia bersuci dengan sebaik-baiknya, dia memangguskan cara bersucinya. Summa yaqumu, kemudian dia berdiri, fayusalli rak'atain, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Jadi sekali lagi, sesungguhnya anak-anak yang salehah, Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memberikan kita rezeki, orang yang memberikan kita ampunan. Maka dari itu setiap seorang hamba beristighfar akan dosanya, minta ampun akan dosanya. Dia sholat 2 rakaat kemudian beristighfar, betul-betul menyesali apa yang dia lakukan, dia kembali kepada Allah, maka tobatnya akan diterima, akan dihapus oleh Allah dosa-dosanya itu. Tapi tadi dengan satu syarat, betul-betul tobat karena Allah, ya. Kemudian dia berniat, berazam untuk tidak kembali kepada maksiat itu. Kalau seandainya hal itu berkaitan dengan manusia, maka dia urus, ya, dia minta maaf kepada manusia. Mungkin dia pernah mengambil barangnya atau apa yang lain, ya, dia minta maaf atau minta dihalalkan, maka baru diterima tobatnya. Tapi kalau orang itu taubat, ya, ketika ada waktu luang dia lagi maksiat, beristighfar, ketika ada waktu luang lagi dia bermaksiat, itu berarti belum dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Maka dari itu anak-anakku yang salehah, ketika kalian merasa berdosa, bersalah, melakukan suatu kesalahan baik kepada Allah maupun kepada manusia, kalian segera kembali kepada Allah, yaitu dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran kita, ya, sekilas tentang taubat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir pelajaran ini Ustaz harapkan kepada kalian murojaah pelajaran yang sudah Ustaz sampaikan, ya. Jadi apa-apa yang sudah Ustaz sampaikan itu perhatikan. Videonya diulang-ulangi, diputar-putar ulang, ya. Jangan sampai videonya ditonton tidak ditonton lagi. Kembali kalian putar-putar terus sehingga kalian bisa memahami apa-apa yang Ustaz sampaikan kepada kalian. Dan satu yang terpenting anak-anak yang salehah, kalian amalkan ilmu kalian itu. Karena ilmu tanpa amal, ya, bagaikan pohon yang tidak bisa berbuah. Jadi buahnya itu amal ilmu itu. Kalian amalkan ilmu itu. Dan jangan lupa anak-anakku yang salehah, di masa pandemi ini kalian banyak-banyak berdoa, kemudian baca Al-Quran, terutama doa pagi dan petang. Dan ingat, jangan kalian banyak menonton televisi, main HP dan lain sebagainya, karena hal itu bisa melalaikan kita dari murojaah, baca Al-Quran dan yang lain-lainnya. Demikian anak-anak yang salehah. Dan terakhir saya ucapkan barakallahu fikunna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.